좀 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going. Hai, ketemu lagi dengan saya Ika Nusnani. Dan untuk pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang penalaran dan jenis-jenisnya. Dan nanti saya juga akan memberikan contoh di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang apa sih penalaran itu. Nah, di sini teman-teman, penalaran adalah suatu proses yang menggunakan logika, pengetahuan, dan informasi yang ada untuk mencapai suatu kesimpulan atau bisa juga memecahkan masalah. Nah, di sini jenis-jenis penalaran itu meliputi deduktif, induktif, dan abduktif, dan serta analogi. Nah, di sini yang pertama itu deduktif. Nah, deduktif ini merupakan penalaran dari umum ke khusus. Misalnya contohnya nih ya, jika semua manusia adalah makhluk berpikir dan kalian juga tahu bahwa Sarah adalah manusia, maka secara deduktif dapat disimpulkan bahwa Sarah adalah makhluk berpikir. Nah, itu kalau deduktif. Dan sedangkan kalau induktif adalah penalaran dari yang khusus ke yang umum. Nih, misalnya saya melihat setiap anjing yang pernah saya temui memiliki bulu, maka saya membuat kesimpulan induktif bahwa semua anjing memiliki bulu. Nah, itu kalau induktifnya. Dan sedangkan kalau abduktif adalah suatu penalaran yang mencari penjelasan terbaik atau paling masuk akal dari sejumlah fakta atau fenomena yang diamati. Sebagai contohnya, jika saya melihat tanaman di kebun layu, saya mungkin menyimpulkan bahwa tanaman tersebut butuh air meskipun bisa ada faktor lain yang menyebabkannya, dan itu penalaran abduktifnya. Dan sedangkan di sini kalau analogi adalah penalaran yang menggunakan kesamaan atau persamaan antara situasi atau objek untuk membuat kesimpulan. Nah, misalnya nih, hidup itu seperti naik sepeda. Untuk menjaga keseimbangan, saya harus terus bergerak maju. Nah, itu contoh dalam jenis analogi. Dan di sini saya akan memberi contoh dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, penalaran digunakan secara konstan ketika seseorang membuat keputusan, menarik kesimpulan dari informasi yang ada, atau menyelesaikan masalah. Mereka sering menggunakan jenis-jenis penalaran tadi itu ya. Dan di sini yang tadi saya bilang, saya akan memberikan contohnya. Nih, misalnya di saat saya membuat keputusan untuk membawa payung karena langit sedang mendung. Nah, itu bisa menjadi penalaran induktif karena berdasarkan pengalaman sebelumnya yang menunjukkan bahwa awan gelap seringkali diikuti hujan. Nah, sedangkan jika seseorang melihat kerusakan pada mobil, tabrakan, dan penyimpulan bahwa kecelakaan itu karena kekurangnya perhatian pengemudi, untuk itu adalah contoh penalaran abduktif karena mencari penjelasan yang masuk akal berdasarkan fakta-fakta yang ada. Nah, mungkin itu saja contohnya. Yang pertama tadi saya contohkan, saya
membawa payung karena langit sudah mendung. Dan yang kedua, kecelakaan mobil tadi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton.